Nida berdiri di balkon lantai 2 rumah mewahnya yang menjulang anggun di kawasan elit kota. Dari sana, matanya menatap langit senja yang perlahan berubah warna. Oranye bercampur ungu, seakan melukis kanvas kehidupan yang sempurna. Angin sore yang lembut menyapu wajahnya, menyibakkan beberapa helai rambut yang terlepas dari jilbabnya. Hatinya terasa tenang, seolah semua yang ia miliki saat ini adalah buah dari doa-doa panjangnya di sepertiga malam. Di balik kaca besar yang memantulkan siluetnya, Nida bisa melihat ruang tamu megah dengan perabotan mahal yang pernah ia pilih sendiri. Sofa berwarna krem, lukisan abstrak di dinding, lampu kristal menggantung indah. Semuanya menjadi saksi kehidupan rumah tangga yang ia bangun bersama Wildan, suaminya. Ia sering merasa rumah itu terlalu besar untuk hanya mereka berdua, tetapi disitulah letak kebahagiaan mereka. Tempat yang memberikan rasa aman, perlindungan, dan kenyamanan. Sayang, suara Wildan memecah lamunannya. Nida menoleh. Wildan baru saja pulang kerja, masih mengenakan kemeja putih dengan jas hitam yang sudah sedikit kusut. Senyumnya yang hangat selalu menjadi penawar lelah bagi Nida. Lelaki itu mendekat, meraih tangannya, lalu mengecupnya dengan penuh cinta. "Sudah lama di sini?" tanya Wildan lembut. Nida tersenyum. "Hanya sebentar. Aku suka melihat matahari tenggelam dari sini. Rasanya damai." Wildan menatapnya dalam-dalam. "Kalau begitu, biar aku temani." Mereka duduk berdampingan, saling berdiam dalam kenyamanan yang hanya bisa dipahami oleh dua jiwa yang sudah lama menyatu. Sejak awal pernikahan mereka 3 tahun lalu, Wildan selalu berusaha menjaga kehangatan rumah tangga. Meski kesibukan pekerjaan sebagai pengusaha kerap menyita waktu, ia tetap menyisihkan momen-momen kecil seperti ini untuk istrinya. Nida merasa beruntung. Sebagai anak tunggal dari keluarga sederhana, ia tak pernah membayangkan bisa hidup dalam kemewahan. Wildan bukan hanya memberinya rumah megah, mobil mewah, dan perhiasan. Lebih dari itu, ia memberikan perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai sebagai seorang istri. Itulah yang membuat Nida begitu mencintainya. Namun kebahagiaan bukan hanya tentang materi. Nida menemukan ketenangan karena Wildan selalu menempatkannya sebagai prioritas. Ia ingat jelas saat mereka baru menikah. Wildan berjanji, "Aku akan menjaga kamu seumur hidupku. Nida, kamu bukan hanya istriku. Kamu adalah bagian dari diriku." Kata-kata itu terus terpatri dalam hati Nida, menguatkan setiap langkahnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang mereka santap berdua, hanya sup ayam dan tumis sayuran favorit Nida, mereka duduk di ruang keluarga. Televisi menyala menayangkan berita, tetapi keduanya sibuk dengan percakapan ringan. "Aku sedang berpikir untuk liburan bulan depan," kata Wildan sambil menyeruput teh hangat. Nida menoleh. Matanya berbinar. "Kemana?" "Mungkin ke Bali. Kamu sudah lama ingin ke sana, kan?" Wajah Nida langsung berbunga. "Ya Allah, serius? Aku senang sekali kalau benar-benar jadi. Rasanya ingin sekali melihat pantai di sana." Wildan tertawa kecil. "Kalau begitu, kita atur jadwalnya. Aku akan coba kosongkan agenda kerja." Obrolan itu sederhana, tetapi penuh makna. Bagi Nida, setiap perhatian kecil Wildan adalah bukti nyata bahwa cintanya tulus. Ia percaya, rumah tangga mereka kokoh karena dibangun atas dasar saling mengerti dan menghargai. Di tengah kebahagiaan itu, tentu saja ada campur tangan Burita, ibu mertua Nida. Selama ini, hubungan mereka sebenarnya baik-baik saja. Burita sering datang berkunjung, bahkan kadang menginap beberapa hari. Meski sikapnya kadang terlalu mengatur, Nida selalu berusaha bersabar dan menghormatinya. Baginya, sebagai menantu, kewajiban utamanya adalah menjaga hubungan baik dengan mertua. Di ruang keluarga yang luas, Nida teringat momen pertama kali ia masuk rumah ini sebagai pengantin baru. Semua terasa asing saat itu.
Ia bahkan sempat ragu apakah dirinya pantas menjadi istri dari lelaki kaya seperti Wildan. Tapi Bu Rita menyambutnya dengan hangat, meski tetap ada sorot mata penilaian yang tajam. Nida menganggap itu hal wajar. Setiap ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Hari-hari Nida dipenuhi dengan rutinitas sederhana, mengurus rumah, menemani Wildan, dan terkadang mengunjungi orang tuanya di kampung. Kehidupan mewah tidak membuatnya sombong. Ia justru semakin bersyukur. Di dalam hatinya, ia sering berdoa agar kebahagiaan ini langgeng, agar rumah tangga mereka selalu dilindungi dari segala cobaan. Malam semakin larut. Wildan sudah tertidur pulas di sampingnya. Nida menatap wajah suaminya yang damai, lalu tersenyum kecil. Tangannya mengusap lembut rambut Wildan, dan hatinya berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih telah memberi aku suami sebaik Wildan. Aku tidak pernah meminta lebih dari ini. Nida pun memejamkan mata, membawa serta rasa syukur yang menenangkan. Baginya, kehidupan pernikahan yang dijalani bersama Wildan adalah anugerah terbesar. Ia tak pernah menyangka kebahagiaan bisa sesempurna ini. Namun ia tidak tahu, di balik ketenangan yang ia nikmati, ada gelombang besar yang sebentar lagi akan menghantam. Gelombang yang datang bukan dari luar, melainkan dari dalam lingkar keluarganya sendiri. Dan pada saat itu tiba, seluruh keteguhan hati yang selama ini ia miliki akan diuji habis-habisan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar tidur Nida dan Wildan. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi udara. Nida duduk di meja makan, mengenakan gaun santai berwarna pastel, sambil menata hidangan sederhana untuk sarapan. Roti panggang, telur dadar, dan buah segar. Wildan turun dari lantai atas dengan wajah segar. Meski terlihat masih sedikit lelah dari pekerjaan malam sebelumnya. Ia tersenyum pada Nida, lalu mencium kening istrinya. Momen itu selalu membuat hati Nida meleleh. Namun sebelum mereka sempat menikmati sarapan berdua, suara bel pintu terdengar nyaring. Nida mengerutkan dahi. Jam baru menunjukkan pukul 8 pagi. Siapa yang datang sepagi ini? Wildan bangkit membuka pintu. Tak lama kemudian, sosok yang sudah sangat dikenalnya masuk, Bu Rita. Dengan langkah mantap, Bu Rita masuk ke rumah tanpa menunggu undangan. Wajahnya dihiasi senyum ramah, tetapi sorot matanya tajam, seakan menilai segala hal yang dilihatnya. Tangannya membawa tas belanja berisi entah apa, mungkin bahan makanan atau oleh-oleh. Nida, sudah bangun rupanya. Masya Allah, kamu makin cantik saja, ucap Bu Rita sambil menepuk bahu menantunya. Nida tersenyum sopan. Iya, Bu, baru saja selesai menyiapkan sarapan. Mau ikut makan bersama? Tentu. Kenapa tidak? Jawab Bu Rita, langsung menuju meja makan tanpa menunggu jawaban. Wildan hanya bisa tersenyum kecut, lalu duduk di samping ibunya. Nida pun mencoba menahan diri, karena bagaimanapun juga, ia tahu Bu Rita adalah orang tua yang harus dihormati. Mereka mulai sarapan bertiga. Namun seperti biasanya, obrolan Bu Rita selalu disertai nada mengatur. Wildan, kamu itu terlalu sering pulang malam. Kasihan Nida sendirian di rumah besar ini. Seharusnya kamu pikirkan juga perasaannya. Kalau begini terus, nanti rumah tangga bisa renggang. Wildan menelan makanannya perlahan, berusaha tetap sabar. Iya, Bu. Saya sedang berusaha mengatur pekerjaan. Lagi banyak proyek yang harus diselesaikan. Alasan itu terus. Kamu tahu kan, suami punya kewajiban utama pada istri. Jangan sampai Nida merasa kekurangan perhatian, lanjut Bu Rita dengan suara agak meninggi. Nida tersenyum kaku. Hatinya sebenarnya tidak keberatan. Ia tahu Wildan bekerja keras untuk mereka. Tapi sikap Bu Rita yang terlalu mencampuri membuatnya sedikit terganggu. Ia menunduk, tidak ingin menambah ketegangan. Setelah sarapan, Bu Rita berkeliling rumah. Ia membuka lemari, menilai tatanan ruang tamu,
bahkan masuk ke dapur. Aduh, Nida, piring ini sebaiknya jangan ditaruh di sini. Kurang pas. Kamu juga harus lebih telaten urus rumah. Rumah sebesar ini kalau tidak dijaga rapi bisa cepat berantakan. Nida menarik napas panjang, mencoba menahan diri. Baik, Bu. Nanti saya rapikan lagi. Dan satu lagi, lanjut Bu Rita. Kamu sudah coba belajar masakan kesukaan Wildan? Jangan sampai anak saya bosan makan itu-itu saja. Wildan yang mendengar percakapan itu langsung menengahi. Bu, masakan Nida sudah enak. Saya suka kok. Tapi Bu Rita tak berhenti. Bukan masalah suka atau tidak. Wan, ini soal kewajiban istri. Kamu harus dididik supaya jadi istri yang lebih sempurna. Kalau tidak, nanti bagaimana masa depannya? Kata-kata itu menusuk hati Nida. Ia memang bukan istri sempurna, tetapi ia selalu berusaha sebaik mungkin. Mengurus rumah, menemani Wildan, dan menjaga keharmonisan keluarga sudah menjadi prioritasnya. Mendengar ucapan Bu Rita seakan semua yang ia lakukan tak pernah cukup. Sepanjang hari itu, suasana rumah tak lagi setenang biasanya. Bu Rita terus memberi komentar. Dari cara Nida melipat pakaian, cara ia menata bunga di vas, hingga sikapnya kepada Wildan. Nida menuruti saja, meski dalam hati ia merasa terkekang. Menjelang sore, Nida duduk sendirian di kamar, menatap keluar jendela. Hatinya gelisah. Kenapa Bu Rita selalu mencari celah untuk mengkritikku? Apakah aku benar-benar kurang sebagai istri? Atau beliau hanya ingin aku berubah sesuai standarnya? Wildan masuk, menghampirinya. Sayang, kamu kenapa? Dari tadi diam saja. Nida menoleh, tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku hanya capek. Wildan meraih tangannya. Aku tahu ibu kadang terlalu banyak bicara. Jangan dimasukkan hati. Kamu sudah jadi istri yang baik. Aku bangga sama kamu. Mata Nida sedikit berkaca-kaca. Dukungan dari Wildan membuatnya merasa dihargai. Tapi ia juga sadar, jika keadaan ini terus berlanjut, rumah tangga mereka akan selalu berada di bawah bayang-bayang Bu Rita. Malam itu, ketika Bu Rita sudah tidur di kamar tamu, Nida berbaring di samping Wildan dengan hati penuh resah. Ia ingin percaya semua baik-baik saja, tetapi firasatnya berkata lain. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kritik atau campur tangan. Sesuatu yang mungkin akan menguji ikatan rumah tangga mereka lebih keras dari yang pernah ia bayangkan. Bayangan masalah itu kini sudah mulai tampak, meski samar. Dan Nida tahu, gelombang kehidupan yang dulu ia takutkan perlahan mendekat. Hari Minggu itu seharusnya menjadi hari tenang bagi Nida. Ia berencana menghabiskan waktu bersama Wildan, sekadar bersantai di rumah atau menonton film kesukaan mereka. Namun sejak pagi, Bu Rita sudah bersiap-siap dengan dandanan rapi. Perhiasan berkilau melingkar di tangannya. Pakaian kebaya modern yang dipakainya pun tampak berlebihan untuk sekadar berada di rumah. Nida menatap heran. Ibu ada acara, ya? Tanyanya sopan. Oh, tidak, Nak, jawab Bu Rita sambil tersenyum samar. Tapi nanti siang kita akan kedatangan tamu istimewa. Aku ingin kalian menyambutnya dengan baik. Tamu istimewa. Nida semakin bingung. Siapa, Bu? Nanti kamu akan tahu, jawab Bu Rita singkat, lalu beralih menatap meja makan dengan semangat yang jarang ia tunjukkan. Wildan sendiri hanya diam. Ekspresinya sulit ditebak. Ia tampak gelisah, seperti menyembunyikan sesuatu yang berat. Nida memperhatikan perubahan suaminya itu, tapi belum berani bertanya lebih jauh. Menjelang siang, bel rumah berbunyi. Bu Rita yang paling sigap membukakan pintu. Dari balik pintu, muncul sosok perempuan muda berpenampilan anggun. Rambut hitamnya tergerai rapi, wajahnya manis dengan senyum percaya diri.
Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, membuatnya tampak berkelas. "Nida, kenalkan, ini Sarah," ucap Burita dengan penuh semangat. "Seorang gadis baik yang sudah lama ibu kenal. Hari ini ibu ingin mempertemukannya dengan kalian." Nida berdiri terpaku. Perempuan itu melangkah masuk, tersenyum ramah, lalu mengulurkan tangan. "Halo, Mbak Nida. Senang sekali bisa bertemu." Dengan perasaan campur aduk, Nida menyambut uluran tangannya. "Iya, senang bertemu juga." Tapi hatinya berdegup kencang. Ada sesuatu yang janggal dari perkenalan ini. Apalagi saat ia melihat Burita menatap Wildan dengan tatapan penuh maksud, seolah ingin memastikan sesuatu. Mereka duduk di ruang tamu. Sarah tampak tenang, sesekali melirik Wildan yang hanya menunduk, jarang bicara. Nida mencoba menahan kegelisahannya, berusaha menjaga sikap sopan. Sampai akhirnya Burita membuka pembicaraan yang mengejutkan. "Nida, Sarah ini gadis baik, berpendidikan, dari keluarga terhormat, dan insya Allah bisa jadi pendamping yang baik juga." Nida menoleh cepat. "Maksud ibu, pendamping siapa?" Burita menatap menantunya dengan wajah serius. "Pendamping Wildan. Ibu pikir, sudah saatnya kamu belajar menerima kenyataan bahwa suamimu bisa berbagi kasih. Poligami itu halal, Nak, dan ibu ingin Sarah jadi istri kedua Wildan." Kata-kata itu menghantam dada Nida seperti petir di siang bolong. Wajahnya seketika memucat, telinganya berdenging. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Bu," suara Nida bergetar. "Apa ibu serius?" "Ya, tentu saja," jawab Burita tanpa ragu. "Kamu istri yang baik, Nida. Tapi kamu harus sadar, laki-laki seperti Wildan pantas punya lebih dari satu istri. Sarah bisa membantu meringankan bebanmu. Lagi pula, kamu belum juga memberikan cucu untuk keluarga ini. Wildan butuh keturunan, dan ibu yakin Sarah bisa memberinya." Perasaan Nida hancur berkeping-keping. Matanya langsung memanas, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia menatap Wildan, berharap suaminya akan membantah, akan membela dirinya. Tapi Wildan hanya terdiam, wajahnya menunduk, bibirnya terkatup rapat. "Wildan," suara Nida lirih, nyaris berbisik, "katakan sesuatu. Apa maksud semua ini?" Wildan menghela napas panjang. "Nida, aku sendiri kaget ibu membicarakan ini di depanmu. Aku belum membuat keputusan apapun. Tapi kamu tahu soal ini?" Nida menajamkan pandangan. Wildan terdiam lagi. Diamnya adalah jawaban paling menyakitkan bagi Nida. Sarah, yang sejak tadi duduk manis, mencoba angkat bicara. "Mbak Nida, saya mohon jangan salah paham. Saya datang ke sini karena undangan Burita. Saya tidak ingin merebut kebahagiaan orang lain. Tapi kalau memang ada jalan yang baik, saya hanya ingin menjalani sesuai kehendak keluarga dan takdir Allah." Ucapan itu membuat dada Nida semakin sesak. Baginya, kata-kata takdir Allah dari bibir perempuan asing itu hanya menambah luka. Takdir apa? Bagaimana bisa ada takdir yang merampas kebahagiaan orang lain? Pikirnya. Dengan suara bergetar, Nida akhirnya berkata, "Bu, saya tidak pernah rela. Rumah ini rumah tangga saya. Suami ini milik saya. Dan saya tidak akan biarkan siapapun, bahkan ibu sendiri, mengusiknya." Ruangan mendadak hening. Burita terperanjat mendengar ketegasan Nida. Wildan menatap istrinya dengan wajah campur aduk antara kagum dan cemas. Sementara Sarah menunduk, seperti menyadari posisinya yang serba salah. Namun Burita tidak mundur. "Nida, jangan egois. Ini demi kebaikan bersama. Kamu harus belajar menerima. Kalau kamu terus menolak,
kamu justru akan merusak rumah tangga sendiri. Air mata Nida akhirnya jatuh. Ia berdiri, suaranya tegas meski bergetar. Tidak, Bu. Yang merusak rumah tangga ini justru rencana Ibu. Saya tidak akan pernah membiarkan ada orang ketiga di antara kami. Tidak sekarang, tidak selamanya. Ia menatap Wildan dengan mata berkaca. Kalau kamu mencintaiku, buktikan. Jangan biarkan ibu memutuskan hidup kita. Aku bukan boneka yang bisa ditukar atau dibagi. Wildan terdiam. Wajahnya penuh dilema. Ia seperti terjebak antara ketaatan pada ibunya dan cintanya pada istrinya. Pertemuan itu berakhir tanpa kejelasan. Sarah pamit dengan wajah canggung, sementara Bu Rita terlihat kecewa. Nida masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu menangis sejadi-jadinya. Hari yang seharusnya tenang berubah menjadi luka pertama yang menggores dalam di hatinya. Untuk pertama kalinya, Nida merasa rumah tangganya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ada bayangan asing yang kini mulai menyusup, menodai kebahagiaan yang dulu begitu ia syukuri. Malam itu, kamar megah yang biasanya menjadi tempat penuh tawa dan kehangatan berubah menjadi ruang sunyi penuh luka. Nida duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya erat-erat. Wajahnya basah oleh air mata yang sejak sore tak kunjung berhenti. Setiap kali ia mencoba menenangkan diri, bayangan wajah Sarah dan suara lantang Bu Rita kembali menggema di kepalanya, membuat dadanya sesak. Calon istri kedua, kata itu terus terngiang, seperti jarum yang menusuk hatinya berulang-ulang. Bagaimana mungkin orang yang selama ini ia hormati sebagai ibu mertua tega mengusulkan hal itu di depan matanya, tanpa memikirkan perasaannya sebagai istri sah? Wildan masuk perlahan. Pintu kamar berderit lembut. Ia melihat istrinya meringkuk di ujung ranjang. Matanya sembab. Hatinya terasa remuk melihat keadaan Nida. Tetapi langkahnya terasa berat. Ia tahu, setiap kata yang keluar darinya bisa menjadi pisau yang semakin melukai. Nida, panggilnya pelan. Nida tidak menjawab. Ia hanya mengusap air matanya, berusaha tampak tegar meski dalam hatinya hancur. Wildan mendekat, duduk di sampingnya. Tangannya terulur hendak menggenggam tangan Nida, tapi Nida menariknya perlahan, menatapnya dengan tatapan penuh luka. Kenapa, Wan? Suaranya parau. Kenapa kamu diam saja tadi? Kenapa kamu biarkan ibu mempermalukan aku begitu? Wildan menunduk. Aku tidak bermaksud membiarkan. Nida, aku hanya bingung. Aku tidak ingin mempermalukan ibu di depan tamu. Bingung. Nida menatapnya tajam. Kamu bingung membela istrimu sendiri? Bingung antara aku atau rencana ibu? Apa cintamu padaku sudah tidak cukup kuat untuk berkata tidak? Wildan terdiam. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku mencintaimu. Nida, jangan pernah ragukan itu. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, buktikan. Suara Nida meninggi. Aku ini istrimu. Wan, aku yang menemanimu sejak awal, yang ada di sisimu di setiap susah dan senang. Aku bukan barang yang bisa dibagi. Aku tidak akan pernah rela ada perempuan lain masuk dalam rumah tangga kita. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ia memukul dada Wildan dengan lemah, bukan karena marah semata, tapi karena hatinya hancur. Wildan menahan tangannya, lalu menariknya ke pelukan. Nida, maafkan aku, bisiknya. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Namun pelukan itu tak mampu lagi memberi ketenangan. Luka sudah terlanjur menggores dalam. Malam itu, Nida sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Sarah tersenyum sopan, seolah mengundang dirinya masuk dalam rumah tangga yang sudah ia jaga dengan penuh cinta. Ia melihat Bu Rita dengan sorot mata penuh tekanan, seakan berkata, "Kamu tidak cukup. Wildan pantas mendapatkan yang lebih." Di dalam hati, Nida berperang dengan dirinya sendiri.
Ia mencoba memahami. Mungkin Burita hanya ingin cucu. Mungkin ia merasa perannya sebagai istri kurang sempurna karena belum juga mengandung. Tapi setiap kali ia mencoba mencari alasan, hatinya menolak. Bukan soal anak, bukan soal tradisi. Ini tentang cinta, tentang janji suci yang dulu Wildan ucapkan di hadapan penghulu dan keluarga. Pagi harinya, Nida bangun dengan mata bengkak. Ia tetap menjalankan rutinitas, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, tapi semangatnya hilang. Setiap gerakan terasa hampa. Wildan memperhatikannya, tapi tak banyak kata yang terucap. Ada dinding tak terlihat di antara mereka. Di meja makan, suasana semakin panas saat Burita kembali membuka pembicaraan. Nida, ibu harap kamu sudah memikirkannya. Sarah gadis baik. Kalau kamu bisa ikhlas, semua akan lebih mudah. Nida meletakkan sendoknya dengan tegas. Bu, saya sudah bilang. Saya tidak pernah rela. Jangan paksa saya menerima sesuatu yang merusak rumah tangga saya. Burita menatapnya tajam. Kamu egois. Nida, jangan hanya pikirkan dirimu sendiri. Kalau kamu benar-benar mencintai Wildan, kamu harus rela berbagi. Itu tanda pengorbanan seorang istri. Cukup, Bu. Suara Nida bergetar, tapi tegas. Pengorbanan apa? Apakah harus menggadaikan hatiku sendiri demi menyenangkan orang lain? Tidak, Bu. Saya bukan istri yang lemah. Saya akan pertahankan rumah tangga saya, meski harus melawan siapapun. Wildan terdiam, mencoba menengahi. Bu, tolong jangan bahas ini lagi. Nida sudah jelas menolak. Tapi luka sudah terlanjur membesar. Hari-hari Nida berubah. Ia tidak lagi tersenyum sebanyak biasanya. Malam-malamnya penuh renungan panjang. Ia merasa kepercayaannya pada Wildan mulai goyah. Bukan karena suaminya langsung setuju dengan ibunya, tapi karena diamnya Wildan saat pertama kali hal itu disampaikan. Diam yang membuat Nida merasa sendirian. Dalam kesendiriannya, Nida sering menulis di buku harian. Ia menumpahkan segala perasaan yang tak mampu ia ucapkan. Aku lelah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku mencintai Wildan, tapi hatiku tidak kuat melihat ancaman ini. Mengapa kebahagiaan yang begitu sulit kurai harus diusik oleh orang yang seharusnya melindungi kami? Setiap kata yang ia tulis adalah cermin dari luka hatinya. Ia berusaha tegar di hadapan Burita, berusaha tampak kuat di depan Wildan, tapi di dalam dirinya, ia mulai rapuh. Hari-hari yang dulu penuh kehangatan kini berubah menjadi hari-hari penuh kegelisahan. Senyum Nida mulai jarang terlihat, suaranya sering bergetar, dan tatapannya kehilangan cahaya. Luka dalam hati itu belum sembuh, bahkan semakin dalam setiap kali ia mengingat kata-kata Burita. Dan ia tahu, luka itu baru permulaan. Ujian yang lebih berat masih menantinya. Malam itu, rumah mewah yang biasanya dipenuhi ketenangan terasa mencekam. Hujan deras mengguyur dari luar, suara petir sesekali menggelegar, seakan ikut menyuarakan badai yang sedang berkecamuk di dalam hati Nida. Ia duduk di ruang keluarga, wajahnya menegang, kedua tangannya menggenggam erat bantal sofa. Wildan baru saja pulang dari kantor. Begitu masuk rumah, ia langsung merasakan hawa dingin yang bukan berasal dari pendingin ruangan. Ia tahu, sejak kejadian pertemuan dengan Sarah, suasana rumah tangga mereka tidak lagi sama. Senyum Nida jarang muncul, tatapannya penuh luka, dan kini, ia menunggu Wildan dengan sorot mata yang sulit dibaca. Wildan, panggil Nida lirih, namun tegas. Wildan berhenti melepas jasnya. Ya, sayang. Kita harus bicara. Sekarang. Wildan menghela napas, lalu duduk di seberang istrinya. Ia tahu, ini bukan percakapan biasa. Hatinya berdebar, namun ia berusaha tenang. Nida menatap suaminya tajam, matanya basah.
Aku sudah menahan cukup lama. Tapi aku tidak bisa lagi diam. Aku ingin jawaban darimu. Wan, apa sebenarnya yang ada di pikiranmu tentang Sarah? Wildan terdiam sejenak, lalu berkata hati-hati. Nida, aku tidak pernah berencana menikah lagi. Pertemuan itu murni inisiatif ibu. Aku sendiri kaget ketika beliau membicarakan hal itu di depanmu. Tapi kamu tahu, kan, sebelum ibu membawanya ke sini. Nida menekankan kata-katanya. Wildan mengangguk pelan. Ya, aku tahu ibu berniat mengenalkan Sarah. Tapi aku tidak sangka ibu akan langsung bicara soal pernikahan. Mata Nida membelalak. Dan kamu diam saja? Kamu tidak menolak? Tidak membela aku? Nida, suara Wildan melemah. Aku bingung. Aku tidak ingin membuat ibu kecewa. Nida mengetukkan bantal ke sofa. Emosinya meledak. Bingung? Jadi kamu lebih takut mengecewakan ibumu daripada melukai hatiku? Aku ini siapa bagimu? Wan? Aku istrimu atau hanya orang asing di rumah ini? Wildan menunduk. Wajahnya penuh dilema. Kamu istriku. Kamu segalanya bagiku. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Kalau begitu, buktikan, seru Nida. Buktikan kalau aku segalanya bagimu. Katakan di depan ibu bahwa kamu tidak akan pernah menikah lagi. Katakan bahwa aku satu-satunya istrimu. Hening sejenak. Suara hujan semakin deras di luar. Wildan membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Keraguannya terbaca jelas di wajahnya. Air mata Nida jatuh deras. Astagfirullah, Wildan, bahkan sekarang pun kamu masih ragu. Apakah cintamu padaku sudah tidak utuh lagi? Apakah aku tidak cukup untukmu? Wildan buru-buru mendekat, menggenggam tangan istrinya. Bukan begitu, sayang. Aku mencintaimu sepenuh hati. Kamu tahu itu. Tapi kamu juga tahu bagaimana ibu. Aku tidak bisa begitu saja menentangnya. Beliau orang tuaku. Aku harus menghormatinya. Nida menarik tangannya kasar. Menghormati bukan berarti menuruti semua keinginannya. Apa kamu lupa? Kita yang menjalani rumah tangga ini, bukan ibu. Kalau kamu terus diam, kalau kamu terus takut, aku yang akan hancur. Wan. Suasana memanas. Wildan berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu berkata dengan suara meninggi. Nida, tolong jangan paksa aku memilih antara kamu dan ibu. Aku terjebak di tengah-tengah. Nida berdiri juga. Matanya merah karena tangisan. Aku tidak pernah memintamu memilih antara aku dan ibu. Aku hanya ingin kamu setia pada janji yang pernah kamu ucapkan. Kamu berjanji akan menjagaku seumur hidup, mencintaiku tanpa syarat. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak punya keberanian menolak keinginan ibu yang jelas-jelas menghancurkan aku. Wildan terdiam. Kata-kata Nida menampar hatinya. Ia ingin menjawab, tapi tak ada alasan yang cukup kuat untuk membela sikapnya. Aku tidak sanggup, Wan. Nida kembali bersuara lirih, penuh kepedihan. Aku tidak sanggup hidup dalam ketidakpastian ini. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Setiap kali melihat ibu, aku merasa dia ingin menyingkirkanku. Dan kamu hanya diam. Aku lelah. Tangis Nida pecah lagi. Ia berlari masuk ke kamar, meninggalkan Wildan di ruang tamu dengan wajah penuh penyesalan. Lelaki itu menjatuhkan dirinya ke sofa, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Gumamnya putus asa. Malam itu mereka tidur dengan hati yang terpisah. Nida menangis dalam diam di balik pintu kamar yang terkunci, sementara Wildan tertidur di ruang tamu dengan pikiran kalut. Rumah yang dulu penuh canda tawa kini dipenuhi suara isak dan sunyi yang menyakitkan. Percakapan panas itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya,
Luka batin Nida terucap dengan lantang, dan kebimbangan Wildan terbuka jelas. Tidak ada lagi yang bisa menutupi bahwa rumah tangga mereka sedang berada di ambang jurang. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai kamar, tapi tidak mampu menghangatkan hati Nida. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia baru saja melewati malam panjang dengan tangisan yang tak henti-henti. Bantalnya basah, dadanya sesak, dan pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak ada jawaban. Di meja rias, ia menatap cermin. Wajah yang biasanya cerah dan penuh senyum kini tampak asing baginya. "Apakah ini aku?" bisiknya pelan. Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Istri yang dulu penuh semangat, kini rapuh karena satu kata, poligami. Nida berjalan ke balkon, menghirup udara pagi. Tapi bahkan udara segar pun tak mampu menenangkan hatinya. Bayangan Sarah dan ucapan Burita terus menghantui. Calon istri kedua Wildan. Kata-kata itu kembali mengiris batinnya. Tangisnya pecah lagi. Ia menutupi wajah dengan kedua tangannya. Ya Allah, kenapa cobaan ini datang padaku? Aku mencintainya. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi mengapa aku harus melalui ini? Wildan masuk perlahan. Wajahnya penuh kelelahan. Ia masih merasa bersalah atas percakapan panas tadi malam. "Nida," panggilnya lembut. Nida menoleh. Air matanya menetes deras. "Jangan panggil aku dengan suara lembut itu, Wan. Hatiku terlalu sakit untuk mendengarnya." Wildan mendekat, mencoba memeluknya. Tapi Nida mundur selangkah, menatapnya dengan luka mendalam. "Wan, aku sudah memikirkan ini semalaman. Aku tidak akan pernah rela. Tidak sekarang, tidak besok, tidak selamanya. Aku tidak bisa berbagi cinta dengan perempuan lain." "Nida, aku tidak berniat." "Jangan bohong," potong Nida. "Kamu tidak berani menolak ibumu. Itu berarti kamu memberi ruang untuk kemungkinan itu terjadi. Aku tidak bodoh, Wan. Aku tahu keraguanmu. Dan aku tidak bisa hidup dengan bayang-bayang itu." Wildan terdiam. Wajahnya semakin murung. Nida kembali bicara dengan suara bergetar tapi tegas. "Dengar baik-baik. Aku menikah denganmu bukan untuk hidup dalam persaingan. Aku menikah denganmu karena aku percaya pada janji yang kau ucapkan. Kalau sekarang janji itu mulai kau abaikan, maka hancurlah segalanya." Air matanya mengalir deras. "Aku lebih baik pergi daripada bertahan dalam pernikahan yang bercabang. Aku lebih baik hidup sendiri daripada harus berbagi kasihmu." Wildan tercekat. Hatinya remuk mendengar kata-kata istrinya. "Nida, jangan bilang begitu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." "Tapi kamu membiarkan hatiku terluka," seru Nida. "Apakah itu bukan bentuk meninggalkan? Kamu mungkin masih di sisiku, tapi kalau cintamu terbelah, itu sama saja aku sendirian." Nida jatuh terduduk di kursi balkon, menangis sejadi-jadinya. Wildan berlutut di hadapannya, mencoba menenangkan. Tapi tangis itu terlalu kuat, seperti luapan seluruh luka yang selama ini ia tahan. Dalam tangisnya, Nida berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku kalah. Aku ingin mempertahankan rumah tanggaku, tapi bukan dengan mengorbankan harga diriku." Hari-hari berikutnya, Nida semakin menunjukkan penolakannya. Ia menutup diri dari pembicaraan Burita, bahkan memilih menghindar setiap kali mertua itu datang. Ketika Burita mencoba lagi membujuk dengan alasan agama dan tradisi, Nida menjawab dengan tegas, "Bu, jangan bawa-bawa agama untuk membenarkan sesuatu yang hanya akan melukai hati saya. Allah tidak pernah memerintahkan seorang istri untuk rela disakiti. Saya akan patuh pada Wildan selama dia memegang janji pernikahannya. Tapi kalau dia mengikuti ibu, saya tidak akan diam." Nada suaranya tegas,
matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada keraguan sedikit pun. Setiap malam, ia masih menangis, tapi di balik air mata itu mulai tumbuh kekuatan. Nida sadar, kalau ia terus diam, ia hanya akan diinjak. Ia harus berani bersuara, berani menunjukkan penolakannya. Wildan semakin terjepit. Ia menyayangi Nida, tapi tekanan Burita juga berat. Setiap hari, ibunya menelpon, menuntut keputusan. Di sisi lain, Nida semakin keras menolak. Suatu malam, ketika mereka duduk di kamar, Wildan berkata lirih, "Nida, aku mohon bersabarlah. Jangan tinggalkan aku. Aku akan cari cara untuk menenangkan ibu." Nida menatapnya lama. Air matanya kembali jatuh. "Aku tidak akan pergi, Wan. Tapi aku juga tidak akan pernah mengizinkan rumah tangga kita dirusak. Kalau kamu tidak bisa melawan, aku yang akan melawan." Kalimat itu membuat Wildan terdiam. Ia sadar, di balik tangisan dan luka, ada kekuatan besar dalam diri istrinya. Malam itu, Nida kembali menangis sebelum tidur. Tapi kali ini tangisannya berbeda. Bukan hanya tangisan kepedihan, melainkan tangisan tekad. Ia sudah bulat. Tidak ada poligami dalam rumah tangganya, meskipun ia harus menghadapi Burita seorang diri. Hari Minggu siang, rumah mewah itu kembali kedatangan Burita. Seperti biasa, ia masuk dengan langkah mantap, tanpa banyak basa-basi. Aura kewibawaan sebagai seorang ibu tampak jelas. Namun di balik itu ada sesuatu yang membuat dada Nida sesak. Dorongan kuat yang selalu ia bawa untuk mengubah rumah tangga anaknya. Nida yang sedang duduk di ruang tamu berdiri, menyambut mertuanya dengan wajah datar. Ia mencoba sopan, tapi jelas terlihat kalau hatinya sudah penuh luka. Wildan ikut berdiri, mencoba menengahi. Namun ia tahu hari ini tidak akan mudah. "Nida," suara Burita berat, tapi penuh otoritas. "Kita perlu bicara baik-baik. Jangan terus bersikap seperti anak kecil yang menangis tanpa solusi." Nida menahan diri. Tangannya meremas ujung baju. Matanya menatap tajam tapi tetap berusaha sopan. "Silakan, Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan?" Burita duduk dengan anggun, lalu menatap menantunya dalam-dalam. "Aku tahu kamu terluka. Tapi dengarkan aku, Nida. Poligami bukan sesuatu yang buruk. Itu adalah ajaran agama yang suci, sebuah jalan yang halal bagi seorang laki-laki. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Wildan dan keluarga ini." Nida tersenyum getir. "Yang terbaik untuk Wildan? Atau yang terbaik untuk pandangan ibu sendiri?" Wajah Burita mengeras. "Nida, jangan membantah dengan nada seperti itu. Aku bicara berdasarkan pengalaman hidup. Dulu aku juga cemburu saat ayahmu Wildan ingin menikah lagi. Tapi aku belajar menerima. Aku rela, dan lihatlah, keluarga kami tetap baik-baik saja." Kata-kata itu membuat Nida tercekat. Ia menatap Wildan, seolah ingin memastikan apakah benar cerita itu. Wildan hanya menunduk, gelisah, jelas tidak nyaman membicarakan masa lalu keluarganya. Nida menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar namun mantap, "Bu, saya menghormati pengalaman Ibu. Tapi saya berbeda. Saya tidak bisa menjalani hidup seperti itu. Saya tidak bisa membagi suami saya dengan perempuan lain." Burita mendengus. "Kamu egois, Nida. Kamu hanya memikirkan perasaanmu sendiri. Lihatlah lebih luas. Sarah bisa membantu Wildan, bisa memberikan keturunan yang lebih banyak, bisa meringankan bebanmu. Apa Ibu pikir saya tidak cukup?" Suara Nida meninggi, matanya berkilat. "Apa Ibu pikir rumah tangga ini kekurangan sampai butuh orang ketiga? Saya sudah memberikan semua yang saya punya untuk Wildan. Saya sudah menjadi istri yang setia, menjaga rumah ini, mendampinginya dalam suka duka. Apa itu tidak berarti apa-apa di mata Ibu?"
Wildan mencoba menengahi. "Ibu, Nida, tolong jangan bertengkar." Tapi Bu Rita mengangkat tangan, menghentikan putranya. "Wildan, kamu diam. Biarkan aku bicara dengan istrimu. Dia harus tahu tempatnya." Suasana memanas. Nida berdiri, dadanya naik turun menahan amarah. "Tempat saya? Tempat saya adalah di hati suami saya, Bu. Dan tidak ada seorang pun yang berhak menggeser itu, bahkan dengan alasan agama sekalipun." Bu Rita bangkit berdiri juga, matanya tajam. "Kamu berani menantang aku? Ingat, Nida, aku ibunya Wildan. Aku hanya ingin melindungi anakku dari kekecewaan. Kalau kamu benar-benar mencintai Wildan, kamu harus rela berbagi. Jangan egois." Air mata Nida kembali mengalir. Tapi kali ini bukan tangisan kelemahan. Suaranya gemetar, tapi syarat dengan keteguhan hati. "Saya bukan egois, Bu. Saya hanya ingin mempertahankan kehormatan saya sebagai istri. Kalau saya diam, kalau saya menerima begitu saja, itu artinya saya mengkhianati diri saya sendiri. Dan saya tidak akan pernah melakukan itu." Wildan akhirnya ikut bicara, mencoba memadamkan api. "Ibu, cukup. Aku yang menjalani rumah tangga ini, bukan ibu. Tolong jangan paksa aku lagi." Bu Rita menatap putranya dengan kecewa. "Jadi kamu lebih memilih istrimu daripada mendengarkan nasihat ibumu?" Wildan menunduk, bingung. "Bukan begitu, Bu. Aku hanya ingin semua tenang. Jangan sampai rumah tanggaku hancur karena perbedaan ini." Nida menatap Wildan penuh luka, lalu menoleh pada mertuanya. "Bu, saya mohon, berhentilah memaksakan kehendak ini. Saya sudah cukup menderita dengan bayangan poligami. Kalau ibu terus mendesak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada rumah tangga kami." Suasana hening sejenak. Bu Rita menatap keduanya dengan sorot tajam, lalu mengambil tasnya. "Baiklah, tapi ingat kata-kataku, Nida. Kamu tidak bisa menolak takdir selamanya." Dengan langkah keras, Bu Rita meninggalkan rumah. Suara pintu yang ditutup kuat menggema, meninggalkan suasana hening yang menyesakan. Nida jatuh terduduk di sofa, menangis lagi, sementara Wildan hanya bisa memeluk kepalanya dengan kedua tangan. Ia semakin terhimpit di antara cinta pada istrinya dan tekanan ibunya. Namun satu hal jelas, Nida tidak akan menyerah. Ia sudah menunjukkan penolakannya dengan tegas, bahkan di depan mertua yang paling ia hormati. Sejak pertemuan terakhir dengan Bu Rita, suasana rumah mewah itu berubah drastis. Nida dan Wildan tak lagi sering bercengkerama hangat. Ada jarak yang semakin hari semakin melebar. Meski mereka tetap tidur sekamar dan makan satu meja. Nida tahu, Wildan masih mencintainya. Itu jelas dari cara Wildan menatapnya setiap kali ia diam terlalu lama. Namun ada keraguan yang kian hari semakin kuat terlihat di wajah suaminya. Keraguan itu membuat dada Nida sesak. Di sisi lain, Bu Rita tidak pernah berhenti menekan. Hampir setiap hari ia menelpon Wildan, bahkan tak jarang mendatangi rumah dengan dalih sekadar menanyakan kabar. Padahal ujung-ujungnya tetap sama, mendorong Wildan untuk segera menikahi Sarah. "Wan, kamu harus berpikir realistis." Suara Bu Rita terdengar lantang dari ponsel suatu malam, ketika Wildan menerima telepon di ruang kerja. "Usiamu semakin dewasa. Tanggung jawabmu semakin besar. Kamu butuh pendamping yang bisa mendukung lebih banyak. Sarah itu pilihan yang tepat. Dia muda, cerdas, dan bisa memberikan keturunan lebih banyak. Ibumu ini tidak ingin melihatmu kecewa nanti." Wildan memijat pelipisnya. Wajahnya letih. "Bu, aku sudah bilang. Aku masih bersama Nida. Aku tidak ingin menyakitinya." "Justru dengan menikah lagi kamu tidak akan kecewa, Nak," desak Bu Rita. "Nida itu terlalu cemburuan.
terlalu emosional. Bagaimana kamu bisa berkembang kalau terus dibatasi olehnya? Dengarkan ibu, Wildan. Jangan buta karena cinta. Wildan terdiam lama. Di sisi lain pintu, Nida mendengarkan percakapan itu dengan hati bergetar. Ia ingin masuk dan berteriak, tapi kakinya lemas. Air matanya kembali mengalir tanpa bisa ditahan. Ketika telepon ditutup, Wildan masuk kamar dengan wajah penuh beban. Nida menatapnya dengan mata merah. "Wan, apa benar yang ibu bilang? Kamu ragu denganku?" Wildan terkejut. Ia tidak menyangka Nida mendengar percakapannya. "Nida, bukan begitu. Aku hanya..." "Kamu hanya apa?" potong Nida cepat. "Kamu hanya takut pada ibumu? Atau kamu benar-benar mulai goyah dengan rumah tangga kita?" Wildan tak sanggup menatap istrinya. Itu sudah cukup bagi Nida untuk merasa hatinya semakin retak. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin bertubi-tubi. Burita datang membawa Sarah ke rumah, meski tanpa diundang. "Assalamualaikum." Suara Burita menggema di ruang tamu. Sarah berdiri di sampingnya, tersenyum malu. Nida yang sedang membaca di sofa langsung meletakkan buku. Dadanya berdegup keras. Wajahnya memanas. "Bu, kenapa bawa dia lagi ke rumah ini?" Burita tersenyum tipis, seakan tidak peduli pada ketegangan yang sudah ada. "Aku hanya ingin kalian lebih mengenal satu sama lain. Kalau sering bertemu, mungkin hatimu akan lebih lunak." "Tidak, Bu." Suara Nida meninggi. "Saya tidak akan pernah lunak. Rumah ini rumah tangga saya, bukan tempat uji coba untuk orang lain." Sarah menunduk, tampak tidak nyaman. Wildan keluar dari ruang kerja. Wajahnya panik melihat ketegangan itu. "Ibu, tolong jangan seperti ini." "Diam, Wildan," bentak Burita. "Kamu terlalu lemah menghadapi istrimu. Dengarkan aku. Kalau kamu terus begini, kamu akan menyesal. Nida tidak bisa mengerti kebutuhanmu sebagai laki-laki. Sarah bisa. Ibu hanya ingin kebahagiaanmu." Nida berdiri. Wajahnya merah menahan amarah. "Bu, kebahagiaan Wildan ada pada kami berdua, bukan pada orang ketiga. Kalau ibu benar-benar ingin kebahagiaan anak ibu, seharusnya ibu mendukung pernikahan ini, bukan menghancurkannya." Wildan berada di tengah dua perempuan yang paling ia cintai. Kepalanya seperti mau pecah. Ia menatap Nida, lalu menatap ibunya. Hatinya tercabik, tubuhnya lemas. Burita melihat kebingungan putranya dan segera menekan lebih keras. "Wan, dengarkan ibu. Kalau kamu terus menuruti Nida, kamu akan menyesal di masa depan. Ibu tidak mau melihatmu rugi. Pilih sekarang. Jangan terus digantung." Kalimat itu menghantam dada Nida seperti palu. Pilih sekarang. Seolah pernikahannya yang sudah ia jaga dengan sepenuh hati bisa diputuskan dengan mudah. Air mata mengalir deras di pipinya. "Wan," suaranya lirih, penuh luka. "Kamu benar-benar akan memilih? Setelah semua yang kita jalani?" Wildan memejamkan mata. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku bingung, Nida." Kata itu menghancurkan segalanya. Bukan karena Wildan memilih, tapi karena ia tidak bisa tegas mempertahankan rumah tangga mereka. Keraguannya adalah pisau yang jauh lebih tajam dari pengkhianatan. Nida terisak, lalu melangkah cepat menuju kamarnya. Ia mengunci pintu, menangis di balik dinding, sementara Wildan hanya bisa mengetuk tanpa daya. "Wan, biarkan dia," kata Burita di ruang tamu. "Nanti juga akan sadar. Yang penting kamu harus segera buat keputusan." Malam itu, Nida duduk di lantai kamarnya. Wajahnya basah oleh air mata. Tekanan itu begitu berat, seakan seluruh dunia menekan dadanya. Tapi di balik tangisnya,
Perlahan lahir sebuah tekad. Kalau Wildan tidak bisa melawan, aku yang akan melawan. Aku tidak akan biarkan mereka merusak rumah tanggaku. Bisiknya pelan, suaranya bergetar tapi penuh kekuatan. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Nida. Ia duduk bersandar di sisi ranjang. Matanya bengkak karena air mata yang tak kunjung berhenti. Di luar kamar, suara ketukan Wildan sudah lama menghilang. Rumah yang biasanya penuh dengan kehangatan, kini berubah menjadi penjara sunyi. Tapi di tengah keheningan itu, ada sesuatu yang berbeda. Tangisnya perlahan mereda, berganti dengan keheningan yang membuat pikirannya bekerja. Kata-kata Burita yang menusuk hati terus terngiang. Pilih sekarang, jangan terus digantung. Kalimat itu yang membuat Nida sadar, jika ia terus berdiam diri, ia akan kalah. Ia tidak boleh hanya menangis. Ia harus berdiri, mempertahankan rumah tangganya. Keesokan paginya, Nida bangun lebih awal. Ia menatap cermin di kamar mandi, melihat wajahnya yang pucat, mata bengkak, dan bibir kering. Tapi di balik semua itu, ia merasakan api kecil menyala di dadanya. Api yang tumbuh dari luka, dari ketidakadilan yang terus menekan dirinya. Nida yang dulu mungkin hanya bisa menangis, gumamnya lirih. Tapi sekarang aku harus berdiri. Aku tidak boleh kalah. Ia membersihkan wajahnya, merapikan penampilannya, lalu keluar kamar. Di meja makan, Wildan sudah duduk, menatap sarapan yang belum disentuh. Wajahnya letih, matanya sayu. Saat Nida duduk di seberang, Wildan mencoba bicara. Nida, tentang semalam, aku. Nida mengangkat tangan, menghentikannya. Wan, aku sudah cukup mendengar. Aku tahu kamu bingung. Aku tahu ibumu menekanmu. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah. Aku akan pertahankan rumah tangga ini, apapun yang terjadi. Wildan terdiam. Ada rasa lega sekaligus takut di wajahnya. Ia ingin menyahut, tapi Nida lebih dulu berdiri. Aku mencintaimu, Wan. Dan karena itu aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu dariku. Bahkan meski itu atas nama ibumu sendiri. Kalimat itu membuat Wildan tak bisa berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya, Nida mulai berubah. Ia tidak lagi hanya menangis ketika Burita datang membawa Sarah. Kali ini, ia menatap mereka dengan berani. Suatu sore, Burita kembali datang. Seperti biasa, Sarah menunduk sopan di belakangnya. Nida, kamu sudah pikirkan baik-baik? Atau kamu masih keras kepala? Tanya Burita dengan nada menantang. Nida tersenyum tipis, bukan senyum ramah, tapi senyum penuh ketegasan. Saya sudah pikirkan baik-baik, Bu. Dan jawabannya tetap sama. Tidak, saya tidak rela suami saya dimadu. Dan saya tidak akan pernah rela. Burita melotot. Kamu ini perempuan keras kepala. Kamu pikir kamu bisa melawan takdir? Bukan takdir yang saya lawan, Bu. Jawab Nida mantap. Yang saya lawan adalah paksaan. Kalau ini benar-benar takdir, saya akan menerimanya dengan ikhlas. Tapi selama masih bisa saya perjuangkan, saya akan berdiri di sini, menjaga suami saya, menjaga rumah tangga saya. Sarah tampak gelisah mendengar percakapan itu. Ia menatap Nida dengan ragu, seolah ingin berbicara tapi takut. Nida menangkap tatapan itu. Dan untuk pertama kalinya ia melihat bahwa Sarah juga hanyalah seorang pion dalam permainan ini. Malamnya, Nida menulis di buku hariannya. Pena berlari pelan, mencatat perasaan yang sudah terlalu lama ia pendam. Aku sudah cukup lama diam. Kini saatnya aku melawan. Aku tidak tahu apakah aku akan menang. Tapi aku tahu aku tidak boleh kalah tanpa berjuang. Jika Wildan tidak bisa menolak ibunya, maka aku yang akan melindungi rumah tangga ini. Dengan segala yang aku punya. Air matanya jatuh di atas kertas.
Tapi kali ini bukan air mata putus asa. Itu adalah air mata tekad. Keesokan harinya, Nida mulai bergerak. Ia mendekati Wildan, bukan dengan marah, tapi dengan kelembutan yang tegas. Ia menyiapkan sarapan, menemaninya berbicara, menanyakan pekerjaannya. Wildan terlihat bingung dengan perubahan itu. "Nida, kamu tidak marah lagi padaku?" tanyanya ragu. "Aku masih marah, Wan. Tapi aku memilih untuk melawan dengan cara yang berbeda. Aku akan tunjukkan padamu kalau aku bisa jadi istri yang lebih baik dari siapapun yang ibu tawarkan." Wildan menatapnya lama, dan untuk pertama kali dalam beberapa minggu terakhir, senyum tipis muncul di wajahnya. Namun keraguan tetap terlihat. Hari demi hari, Nida semakin teguh. Ia mulai membangun kembali rasa percaya diri, menunjukkan pada Wildan bahwa ia tidak bisa digantikan. Namun tekanan dari Bu Rita juga semakin kuat. Telepon, kunjungan mendadak, bahkan ancaman halus bahwa Wildan akan menyesal jika tidak mengikuti sarannya. Semua itu membuat Nida semakin yakin, ia tidak hanya melawan seorang perempuan bernama Sarah, tapi melawan sebuah sistem yang sudah tertanam dalam pikiran Bu Rita. Dan ia tahu, perjuangan ini tidak akan mudah. Tapi di dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan mundur. Aku adalah istri sah Wildan. Dan aku akan melindungi pernikahan ini sampai akhir." Malam itu, sebelum tidur, Wildan memegang tangan Nida. "Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Nida, aku sayang sama kamu. Tapi aku juga tidak ingin mengecewakan ibu. Aku terjebak." Nida menatap suaminya dalam-dalam. "Kalau begitu, biarkan aku yang berdiri, Wan. Kamu tidak perlu melawan ibumu. Aku yang akan melakukannya. Tapi kamu harus janji, kamu tidak akan meninggalkan aku." Wildan terdiam, lalu menggenggam tangan istrinya lebih erat. "Aku janji, Nida." Itu adalah janji yang menjadi titik balik. Meski belum menjawab semua masalah, janji itu memberi Nida kekuatan lebih besar. Siang itu, rumah mewah Nida dan Wildan terasa mencekam. Cuaca di luar begitu terik, seakan langit pun ikut menyimpan amarah. Nida duduk di ruang tamu, menunggu Wildan pulang dari kantor. Pikirannya campur aduk. Ia sudah mempersiapkan diri, dan entah mengapa, firasatnya mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Dan benar saja, tak lama kemudian, suara mobil berhenti di halaman. Tapi bukan Wildan yang masuk lebih dulu, melainkan Bu Rita. Dengan langkah cepat dan penuh wibawa, ia masuk sambil menggandeng Sarah. Wildan menyusul di belakang, wajahnya tegang. "Nida," suara Bu Rita terdengar lantang, "kita tidak bisa menunda lagi. Hari ini aku ingin kamu mendengar keputusan Wildan. Sudah cukup kamu mengulur-ulur waktu." Nida berdiri, tubuhnya bergetar. Namun kali ini, bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah. Tatapannya lurus ke arah Bu Rita. "Bu, saya sudah bilang berkali-kali, saya tidak akan menerima perempuan lain masuk ke rumah tangga saya." Bu Rita mendengus, matanya menyipit. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu hanya perempuan yang numpang di rumah anak saya. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan hidup di rumah mewah ini. Jangan sombong." Kalimat itu menusuk jantung Nida. Ia maju selangkah, suaranya meninggi. "Rumah ini memang dibeli dengan kerja keras Wildan, anak ibu. Tapi jangan lupa, saya yang mendampingi dia dari awal. Saya yang selalu ada ketika dia jatuh, ketika dia bangun. Jadi jangan pernah bilang saya hanya numpang, Bu." Wildan mencoba menenangkan. "Bu, Nida, tolong jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik." Namun Bu Rita menepis tangan Wildan. "Diam, Wan. Kamu itu laki-laki. Jangan jadi pengecut.
Kamu harus berani ambil keputusan. Sarah ini jauh lebih pantas jadi istri daripada perempuan keras kepala ini. Sarah yang sejak tadi menunduk, mulai gelisah. Bu, mungkin sebaiknya jangan begini, bisiknya pelan. Tapi Bu Rita segera memotong. Kamu diam saja. Sarah, kamu ini hadiah untuk keluarga kita. Jangan merasa bersalah. Nida melangkah maju, berdiri tepat di hadapan mertuanya. Bu Rita, cukup. Jangan lagi merendahkan saya. Saya sudah sabar selama ini, tapi kalau ibu terus memaksa, jangan salahkan saya kalau saya melawan. Melawan. Bu Rita tertawa sinis. Kamu pikir kamu bisa melawan aku? Aku ini ibunya Wildan. Apapun kata-kataku, dia harus menurut. Aku istri sahnya. Nida membalas dengan suara lantang. Dan selama aku masih jadi istrinya, aku tidak akan biarkan siapapun merusak rumah tangga kami, termasuk ibu sendiri. Suasana memanas. Wildan berdiri di tengah, bingung harus memihak siapa. Ia menatap ibunya, lalu istrinya. Hatinya terkoyak. Nida, tolong tenang dulu. Wildan memohon. Nida menoleh ke arah suaminya. Matanya berkaca-kaca tapi penuh keberanian. Aku sudah cukup tenang. Wan, aku diam selama ini. Tapi apa hasilnya? Aku diinjak-injak, direndahkan, dianggap tidak ada. Tidak, Wan. Hari ini aku berdiri. Aku tidak akan biarkan rumah tangga kita hancur hanya karena paksaan. Bu Rita terperanjat mendengar kata-kata itu. Perempuan kurang ajar. Kamu berani melawan aku di depan anakku sendiri. Nida tidak mundur. Saya tidak kurang ajar, Bu. Saya hanya mempertahankan hak saya sebagai istri. Kalau ibu menganggap itu kurang ajar, silakan. Tapi saya tidak akan mundur. Suasana semakin panas. Wildan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah. Cukup. Jangan bertengkar di depan saya. Aku tidak sanggup lihat kalian saling menghina begini. Namun Nida dan Bu Rita sama-sama tidak bergeming. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Bu Rita menarik tangan Sarah, mendorongnya ke depan Wildan. Wan, dengar kata ibu. Tinggalkan perempuan ini. Sarah lebih baik, lebih sopan, lebih pantas untukmu. Sekarang juga, ibu minta kamu ambil keputusan. Nida terdiam sejenak, menahan napas. Lalu ia melangkah maju, berdiri di antara Wildan dan Sarah. Suaranya tegas, penuh getaran emosional. Wan, dengarkan aku baik-baik. Kalau hari ini kamu memilih dia, maka sejak saat itu juga aku pergi. Aku tidak akan tinggal bersama suami yang membiarkan ibunya menghancurkan rumah tangganya sendiri. Wildan terpaku. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir. Ia menatap Sarah, lalu ibunya, dan akhirnya Nida. Wan. Bu Rita menekan. Jangan ragu lagi. Kalau kamu pilih Nida, kamu akan menyesal seumur hidup. Nida menatap mata suaminya. Wan, jangan dengarkan siapapun. Dengarkan hatimu. Aku tidak butuh janji manis. Aku hanya butuh kamu tegas. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar detak jam dinding yang seolah ikut menghitung detik-detik krusial itu. Akhirnya, Wildan menutup mata, lalu berkata dengan suara lirih tapi jelas. Aku tidak bisa meninggalkan Nida. Kalimat itu menghantam Bu Rita bagai petir. Wajahnya memerah, tangannya gemetar. Wan, kamu berani melawan ibu demi perempuan ini? Wildan menunduk, air mata jatuh di pipinya. Aku tidak melawan ibu, tapi aku juga tidak bisa mengkhianati istriku. Nida adalah pilihanku. Nida menahan tangis haru, sementara Sarah menunduk lebih dalam. Wajahnya pucat.
Burita menatap keduanya dengan mata penuh api. Baiklah, kalau itu pilihanmu, Wan, jangan harap aku akan restui pernikahan ini lagi. Dengan gerakan kasar, Burita menarik tangan Sarah keluar dari rumah. Pintu dibanting keras, meninggalkan keheningan yang mencekam. Nida berdiri kaku, napasnya terengah-engah. Wildan mendekat, memegang bahunya. Aku minta maaf. Nida, aku sudah biarkan semua ini terjadi. Nida menoleh, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Bukan salahmu, Wan. Aku tahu kamu terjebak. Tapi hari ini, kita sudah menentukan sikap. Dan aku tidak akan mundur lagi. Wildan mengangguk pelan, lalu memeluk istrinya erat-erat. Untuk pertama kalinya, meski badai masih mengintai, Nida merasa kemenangan kecil ada di tangannya. Ia sudah berani berdiri, sudah berani melawan. Dan itu adalah awal dari segalanya. Malam itu, setelah pertengkaran besar, rumah mewah Nida dan Wildan terasa sangat hening. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan ringan. Hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar jelas, seperti denting waktu yang menusuk hati. Wildan duduk di sofa, wajahnya kusut. Ia menatap lantai tanpa kata, sementara Nida berdiri di dekat jendela, memandang keluar ke arah taman yang diterangi lampu taman berwarna kekuningan. Perasaan campur aduk bergolak dalam dada mereka. Nida menghela napas panjang. Ia tahu, diam terlalu lama hanya akan membuat masalah menggantung. Pertengkaran tadi sudah jelas menunjukkan betapa Burita tidak akan berhenti begitu saja. Jika Nida tidak bertindak, rumah tangganya akan terus diguncang. Ia berbalik menatap suaminya. Wan, panggilnya pelan. Wildan menoleh, matanya lelah. Iya, Nida. Nida menatapnya dalam-dalam. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak bisa lagi hanya menunggu keadaan berubah. Aku harus ambil keputusan. Wildan mengerutkan kening. Keputusan? Maksudmu? Nida menarik napas, lalu duduk di hadapannya. Suaranya tegas, meski matanya berkaca-kaca. Aku akan melindungi rumah tangga kita. Dan itu berarti, aku tidak akan biarkan siapapun, bahkan ibumu, mengatur hidup kita lagi. Wildan terkejut. Nida, jangan bicara begitu. Dia tetap ibuku. Aku tahu, jawab Nida cepat. Aku tidak meminta kamu memutus hubungan dengan ibumu. Tapi aku juga punya hak. Wan, aku berhak menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam rumah ini dan siapa yang tidak. Aku tidak akan izinkan Burita membawa Sarah atau perempuan manapun ke dalam rumah kita lagi. Wildan menunduk. Tapi kalau aku menolak, Bu pasti marah. Aku takut kehilangan restu. Nida meraih tangannya, menggenggam erat. Wan, dengar aku. Restu orang tua memang penting. Tapi apa artinya restu kalau rumah tangga kita hancur? Apa artinya restu kalau aku sebagai istri terus disakiti? Aku tidak minta kamu melawan ibumu. Aku hanya minta kamu berdiri di sampingku. Air mata mengalir di pipi Wildan. Ia tahu istrinya benar. Selama ini, ia terlalu takut menghadapi ibunya. Tapi sikap Nida malam itu membuka matanya. Pernikahan tidak bisa berdiri di atas ketakutan, melainkan di atas keberanian untuk saling menjaga. Nida melanjutkan, suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Keputusanku jelas. Wan, aku akan bertahan di rumah ini, menjaga pernikahan kita, dan mengusir siapapun yang mencoba merusaknya. Jika Burita masih ingin datang ke sini, dia hanya boleh datang sebagai ibu, bukan sebagai orang yang mengatur nasib kita. Kalau tidak, aku tidak segan untuk melarangnya masuk. Wildan terdiam lama. Kata-kata itu begitu keras, tapi juga begitu jujur. Ia tahu keputusan istrinya bukan sekadar emosi. Itu lahir dari luka,
keteguhan, sekaligus keberanian. "Jadi, kamu benar-benar akan melawan ibu?" tanyanya pelan. Nida menggeleng. "Aku tidak melawan. Aku hanya mempertahankan. Ada perbedaan besar di sana, Wan." Keesokan harinya, keputusan Nida diuji. Pagi-pagi sekali, Burita datang lagi, kali ini tanpa Sarah. Wajahnya dingin, langkahnya tegas. Ia langsung masuk tanpa mengetuk, seolah rumah itu masih berada di bawah kendalinya. "Nida," panggilnya keras dari ruang tamu. Nida yang sedang menyiapkan sarapan menghentikan gerakannya. Dengan hati berdebar, ia melangkah keluar. Wildan menyusul di belakang, wajahnya tegang. "Ya, Bu?" jawab Nida sopan tapi dingin. Burita berdiri dengan kedua tangan di pinggang. "Aku tidak suka dengan cara bicaramu kemarin. Kamu sudah berani melawanku di depan Wildan. Kamu pikir kamu siapa?" Nida menatap mertuanya, kali ini tanpa gentar. "Saya istri sah Wildan, Bu. Itu saja sudah cukup menjelaskan siapa saya." Burita melotot. "Kamu tidak tahu diri. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan jadi menantu di keluarga ini." Nida melangkah maju, wajahnya serius. "Kalau ibu datang ke sini untuk merusak rumah tangga saya lagi, lebih baik ibu pulang sekarang juga. Saya tidak akan biarkan ibu membawa perempuan lain masuk ke rumah ini." Wildan terkejut mendengar keberanian istrinya. Ia tahu Nida sudah benar-benar mengambil keputusan. Burita membeku, lalu tertawa sinis. "Kamu berani mengusir aku? Aku ini ibunya Wildan." Nida menggeleng pelan. "Saya tidak mengusir ibu sebagai orang tua. Tapi saya akan tegas mengusir siapapun yang membawa niat buruk. Rumah ini bukan tempat untuk rencana poligami. Dan saya akan berdiri menjaga pintu rumah ini, Bu, meski harus melawan siapapun." Suasana tegang. Burita menoleh pada Wildan, berharap anaknya menentang. "Wan, kamu dengar sendiri apa yang dia bilang? Kamu diam saja." Wildan menelan ludah. Ia menatap ibunya, lalu menatap istrinya. Lalu, dengan suara lirih tapi mantap, ia berkata, "Bu, kali ini aku berdiri di sisi Nida." Ucapan itu seperti palu yang menghantam meja. Burita terpaku, wajahnya memerah karena marah bercampur kecewa. "Baiklah," katanya akhirnya, suaranya bergetar. "Kalau begitu, kalian berdua tanggung sendiri akibatnya. Jangan harap aku akan campur tangan lagi." Ia berbalik dengan langkah berat, lalu keluar dari rumah dengan pintu dibanting. Setelah kepergian mertuanya, Nida berdiri kaku. Jantungnya berdegup kencang, tapi ada rasa lega yang tak bisa disembunyikan. Ia menoleh ke arah Wildan, yang kini menatapnya penuh campuran kagum dan penyesalan. "Nida," suara Wildan serak, "aku minta maaf sudah membuatmu harus melawan ibu." Nida menggeleng, meneteskan air mata. "Tidak, Wan. Ini bukan tentang melawan. Ini tentang menjaga apa yang kita punya. Aku tidak akan biarkan siapapun merusaknya." Wildan memeluk istrinya erat-erat, seolah takut kehilangan. Dan di dalam pelukan itu, Nida tahu, keputusannya sudah benar. Ia telah berdiri tegak untuk dirinya sendiri, untuk pernikahannya, dan untuk harga dirinya sebagai seorang istri. Hari itu, sebuah garis batas telah ditarik. Nida tidak lagi hanya menjadi istri yang menunggu belas kasihan. Ia kini menjadi sosok yang berani menentukan arah. Dan itulah yang akan mengubah segalanya di hari-hari berikutnya. Hari itu, udara terasa berat di rumah mewah Nida. Setelah pertengkaran dengan Burita beberapa hari sebelumnya, suasana memang sempat tenang. Wildan lebih sering di rumah, mencoba memperbaiki hubungan dengan Nida. Namun ketenangan itu ternyata hanya jeda sebelum badai yang lebih besar datang. Pagi menjelang siang,
Bel rumah berbunyi. Nida yang sedang menyiram bunga di taman samping terkejut mendengar suara bel bertubi-tubi. Wildan yang berada di ruang tamu berdiri untuk membuka pintu. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah perdebatan panjang, Sarah berdiri di ambang pintu. Dengan wajah polos tapi penuh percaya diri, ia membawa koper besar. Senyumnya tipis, seolah ia sudah siap menempati rumah itu. "Nyonya Nida," ucapnya dengan suara lembut namun menusuk. "Saya datang sesuai permintaan Bu Rita. Beliau bilang, rumah ini juga harus terbuka untuk saya." Wildan terdiam. Wajahnya pucat. Nida yang mendengar suara asing itu segera berlari kecil ke arah pintu. Dan begitu melihat Sarah dengan koper besar di tangannya, darahnya serasa mendidih. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Nida dingin, menahan amarah. Sarah menunduk sedikit, pura-pura sopan. "Saya hanya mengikuti apa yang Bu Rita sampaikan. Beliau bilang saya akan segera menjadi bagian dari keluarga ini. Jadi, saya pikir sudah saatnya saya tinggal di sini." Wildan memegang keningnya. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Ia tahu situasi bisa meledak kapan saja. Nida berdiri tegak. Wajahnya berubah dari kaget menjadi tegas. "Dengar baik-baik, Sarah. Rumah ini bukan rumahmu. Dan tidak akan pernah menjadi rumahmu. Jadi, sebelum aku benar-benar marah, keluarlah sekarang juga." Sarah berusaha tersenyum, meski matanya menunjukkan sedikit ketakutan. "Tapi, saya datang atas restu Bu Rita. Dia sendiri yang mengantarkan saya sampai depan gerbang. Beliau bilang ini memang seharusnya." "Cukup," potong Nida dengan suara lantang. "Jangan bawa nama Bu Rita di hadapanku lagi. Ini rumahku, rumah tanggaku, dan aku yang berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di sini." Wildan mencoba menenangkan. "Nida, tolong, jangan terbawa emosi." Nida menoleh tajam pada suaminya. "Wan, ini bukan tentang emosi. Ini tentang harga diri seorang istri. Kamu diam dan lihat aku selesaikan ini." Suasana menegang. Sarah melangkah setengah masuk, menarik kopernya, seolah menguji keberanian Nida. "Kalau begitu, bukankah saya bisa buktikan kalau saya juga layak berada di sini?" katanya, berusaha tetap ramah. Nida melangkah maju, menatap Sarah dari dekat. "Layak? Kamu kira menghancurkan rumah tangga orang itu layak? Kamu kira aku akan berbagi suami dengan orang yang bahkan tidak tahu malu seperti kamu? Tidak, Sarah. Aku tidak akan izinkan itu. Jadi dengar baik-baik. Keluar sekarang, atau aku sendiri yang akan menyeretmu keluar." Wildan tercekat. Ia jarang sekali melihat Nida sekeras ini. Air mata mulai menggenang di mata Sarah. Tapi ia mencoba bersikap tegar. Saya hanya mengikuti kehendak Bu Rita. Saya tidak pernah berniat jahat. Saya hanya ingin mencari tempat." Nida tertawa pahit. Tempat yang kamu maksud adalah merampas kebahagiaan orang lain. Itu bukan tempat, Sarah. Itu pencurian. Dan aku tidak akan biarkan pencuri duduk manis di dalam rumahku. Dengan gerakan cepat, Nida meraih koper besar yang dibawa Sarah, lalu menariknya keluar pintu dengan tenaga penuh. Sarah kaget, berusaha menahan, tapi Nida jauh lebih kuat karena kemarahannya memuncak. "Keluar!" bentak Nida. "Jangan pernah injakan kakimu lagi di rumah ini." Suara koper jatuh di teras membuat suasana makin dramatis. Sarah berdiri kaku, wajahnya pucat, matanya basah. Wildan hanya bisa terdiam, hatinya teriris melihat situasi itu. Namun Nida belum selesai. Ia berdiri di ambang pintu, menunjuk jalan keluar. "Kalau kamu masih punya harga diri, jangan tunggu sampai aku benar-benar mengusirmu dengan cara kasar. Ambil koper itu dan pergi dari sini sekarang juga." Tangis Sarah pecah.
Ia menunduk, meraih kopernya dengan tangan gemetar. Dengan langkah gontai, ia menuruni anak tangga rumah mewah itu, meninggalkan bayangan kekalahan. Di dalam rumah, Nida masih berdiri tegak. Dadanya naik turun, matanya berkilat dengan sisa air mata. Wildan melangkah mendekat, hendak bicara, tapi Nida mengangkat tangan. "Jangan," ucapnya lirih tapi tegas. "Jangan katakan apapun. Wan, aku sudah cukup sabar. Hari ini, aku hanya ingin kau tahu, aku tidak akan pernah biarkan ada perempuan lain masuk ke dalam rumah tangga kita. Aku berhak menjaga apa yang aku punya, dan aku akan melawan siapapun yang mencoba merampasnya." Wildan menatap istrinya, matanya penuh penyesalan. Ia tahu, ia telah menempatkan Nida pada situasi yang begitu menyakitkan. Dan kini, keberanian Nida bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga menjadi peringatan keras bagi Wildan. Di luar, suara koper Sarah menyeret di jalanan masih terdengar samar. Tapi bagi Nida, itu adalah suara kemenangan. Meski penuh luka, meski penuh air mata. Untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai, ia benar-benar merasa rumah itu kembali menjadi miliknya. Rumah tangga yang hampir hancur kini berdiri di atas keteguhan hatinya sendiri. Hari itu tercatat sebagai titik balik, bukan hanya bagi Nida, tapi juga bagi Wildan. Ia melihat langsung betapa kerasnya istrinya mempertahankan rumah tangga. Dan ia tahu, bila ia tidak berubah, suatu hari Nida bisa saja mengambil keputusan yang lebih ekstrim. Nida menutup pintu perlahan, lalu bersandar di baliknya. Air matanya mengalir deras, tapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan, melainkan juga air mata kekuatan. Ia sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Dan dengan itu, Sarah tidak lagi menjadi bayangan di dalam rumah mewahnya. Sejak peristiwa pengusiran itu, rumah mewah Nida berubah drastis. Tidak ada lagi keributan, tidak ada suara-suara asing yang mencoba mendominasi ruang tamu. Tapi keheningan yang tercipta justru menghadirkan suasana yang lebih mencekam daripada pertengkaran. Nida duduk di kursi panjang ruang keluarga, menatap kosong ke arah vas bunga di meja. Tangannya masih terasa dingin meski sudah beberapa hari berlalu. Setiap kali ia teringat wajah Sarah yang berlinang air mata di teras, dadanya terasa sesak. Bukan karena menyesal, melainkan karena semua itu meninggalkan luka yang sulit dihapus. Wildan, di sisi lain, lebih banyak berdiam diri. Ia jarang bicara, jarang pulang lebih awal, seakan tidak sanggup berhadapan dengan tatapan istrinya. Malam-malamnya di kamar dipenuhi kegelisahan. Ia sering memandang Nida yang tertidur dengan mata bengkak, lalu merasa hatinya seperti diremas. "Kenapa aku bisa sebodoh itu?" bisiknya pada diri sendiri suatu malam. Ia menyesali keberpihakannya pada ibunya, menyesali kebimbangannya yang membuat Nida harus berjuang sendirian. Sementara itu, Bu Rita juga tidak bisa tenang. Sejak Nida mengusir Sarah, ia merasa wajahnya tercoreng. Ia tidak menyangka menantunya bisa sedemikian berani melawan. Rasa kesal masih menempel, tapi jauh di lubuk hatinya, ada sedikit rasa bersalah. Ia tahu Nida berhak marah. Ia tahu, tindakannya terlalu jauh. Namun harga dirinya membuat ia sulit mengakui itu. Di rumahnya sendiri, ia duduk termenung sambil memegang tasbih. Bibirnya komat kamit, tapi pikirannya terus melayang ke wajah Nida yang berdiri tegak di depan pintu rumah, melawan dengan keberanian yang bahkan anak lelakinya sendiri tidak punya. Keheningan itu berlangsung berhari-hari. Pagi hari di rumah Nida, suasana sarapan menjadi canggung. Dulu, Wildan sering mengajak Nida bercanda kecil di meja makan, memuji masakannya, atau sekadar berbicara soal pekerjaan. Kini, hanya ada bunyi sendok dan garpu beradu dengan piring. "Wan," suara Nida akhirnya memecah kesunyian. Ia tidak menatap suaminya. Matanya masih tertuju pada nasi di piring. Wildan mendongak. Wajahnya lelah. "Iya."
Kamu masih ingin aku ada di sampingmu? Tanyanya lirih. Pertanyaan itu menusuk Wildan. Ia meletakkan sendoknya, menatap Nida dengan mata berkaca-kaca. Nida, kenapa kamu tanya begitu? Tentu saja aku ingin kamu di sampingku. Kamu istriku. Kamu belahan jiwaku. Nida menghela napas panjang. Tapi kenyataannya, aku harus melawan ibumu sendiri demi mempertahankan pernikahan ini. Aku harus menegakkan apa yang seharusnya kamu lakukan sebagai suami. Kadang aku merasa, aku berjuang sendirian. Wan. Wildan tertunduk. Ia tidak bisa membantah. Kata-kata itu benar adanya. Selama ini, ia terlalu lemah menghadapi ibunya, terlalu takut mengecewakan, sampai-sampai melukai orang yang paling ia cintai. Aku salah, Nida, ucapnya akhirnya. Aku bukan suami yang baik, tapi tolong, jangan pernah pergi. Aku akan berusaha memperbaiki semua ini. Air mata menetes di pipi Nida. Ia ingin percaya, tapi rasa sakit di hatinya belum hilang. Malam berikutnya, ketika Wildan tertidur lebih dulu, Nida duduk di ruang keluarga seorang diri. Lampu temaram membuat bayangannya jatuh di dinding. Ia memeluk lututnya, pikirannya melayang ke masa lalu, saat ia dan Wildan masih baru menikah, saat rumah ini dipenuhi gelak tawa dan mimpi indah. Kenapa semuanya jadi begini? Gumamnya. Meski begitu, di balik semua luka, ada secercah kekuatan baru dalam dirinya. Ia sadar, ia tidak lagi perempuan yang hanya bisa diam ketika diinjak. Ia sudah membuktikan bahwa ia bisa berdiri untuk dirinya sendiri. Di tempat lain, Burita gelisah di kamarnya. Telepon genggam di samping bantalnya sudah berkali-kali ia ambil, ingin menghubungi Wildan, tapi ia selalu mengurungkan niatnya. Ada rasa gengsi yang menahannya. Namun setiap kali ia teringat wajah Nida yang tegar, ia merasa kalah. Apakah aku terlalu memaksa? Bisiknya pada diri sendiri. Apakah aku sudah menyakiti Nida? Air matanya menetes tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, Burita merasa tidak yakin dengan keputusannya. Hari berganti, tapi keheningan tetap menyelimuti rumah tangga itu. Tidak ada lagi Sarah. Tidak ada lagi rencana poligami yang dipaksakan. Namun luka yang ditinggalkan masih menganga. Nida semakin sering berdoa di sepertiga malam. Ia meminta petunjuk, meminta hati yang kuat. Kadang ia menangis dalam sujudnya. Kadang ia hanya terdiam, membiarkan air mata mengalir. Wildan, yang terbangun suatu malam, melihat istrinya berdoa dengan suara bergetar. Dadanya sakit. Ia ingin menghampiri, tapi kakinya seperti terpaku. Ia tahu, hanya dengan perbuatannya, bukan kata-kata, ia bisa menghapus luka itu. Hari-hari itu adalah hari-hari penuh perenungan. Tidak ada bentakan, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang berbicara. Keheningan yang membuat masing-masing dari mereka menatap dalam kecermin hati mereka sendiri. Bagi Nida, keheningan itu adalah waktu untuk menyembuhkan. Bagi Wildan, keheningan itu adalah pengingat bahwa ia hampir kehilangan orang terpenting dalam hidupnya. Dan bagi Burita, keheningan itu adalah cambuk, memaksa dirinya menilai ulang tindakannya sendiri. Rumah itu, yang dulu dipenuhi konflik, kini seperti berada di persimpangan. Semua orang diam, tapi semua juga tahu, keheningan ini tidak akan selamanya. Akan ada satu momen di mana semuanya harus dihadapi dengan jujur. Untuk sementara, mereka hanya bisa menunggu, berhadapan dengan sunyi yang menusuk hati. Sejak keheningan panjang itu menyelimuti rumah tangga mereka, Wildan merasa seakan hidupnya berhenti. Setiap malam ia berbaring di samping Nida, namun ada jarak tak kasat mata yang membentang di antara mereka. Nida masih menjalankan perannya sebagai istri, memasak, menyiapkan pakaian, merawat rumah. Tapi sorot matanya berbeda. Ada luka yang belum pulih, ada kepercayaan yang belum kembali. Wildan tahu,
Ia tidak bisa membiarkan keadaan itu terus berlarut-larut. Ia harus mengambil langkah nyata. Bukan sekadar ucapan, tapi tindakan yang menunjukkan bahwa ia benar-benar menyesali dan ingin berubah. Suatu malam, ia duduk di ruang kerja sendirian. Lampu meja menyinari buku catatan yang sudah lama tak disentuhnya. Ia menulis sesuatu di sana, sebuah pengakuan untuk dirinya sendiri. Aku terlalu lemah. Aku membiarkan ibuku mengendalikan rumah tanggaku. Aku membiarkan Nida terluka karena kebimbanganku. Aku harus berubah, atau aku akan kehilangan segalanya. Tangannya bergetar ketika menulis. Setelah selesai, ia menutup buku itu, lalu mengusap wajahnya. Keesokan paginya, Wildan menunggu Nida di meja makan. Ia sudah lebih dulu bangun, menyiapkan sarapan sederhana. Ketika Nida turun, wajahnya sedikit terkejut melihat Wildan duduk dengan meja yang sudah tertata. "Kamu masak?" tanyanya ragu. Wildan tersenyum tipis. "Hanya ingin mencoba. Mungkin tidak seenak buatanmu." Nida duduk perlahan, masih memandanginya dengan sorot penuh tanya. Mereka makan dalam diam beberapa saat, sampai akhirnya Wildan meletakkan sendoknya dan menatap Nida dengan sungguh-sungguh. "Nida," ucapnya lirih, "aku ingin bicara. Dan aku mohon, dengarkan aku sampai selesai." Nida mengangguk pelan. "Aku sadar aku salah besar. Aku membiarkan ibuku ikut campur terlalu jauh. Aku tidak melindungimu seperti yang seharusnya dilakukan seorang suami. Aku tahu kamu sangat terluka, dan mungkin kamu belum bisa memaafkanku. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu." Mata Nida berkaca-kaca. Ia menunduk, memainkan sendok di tangannya. "Wan, luka ini terlalu dalam. Aku tidak bisa melupakannya begitu saja." "Aku tidak berharap kamu langsung melupakan," jawab Wildan lembut. "Aku hanya berharap kamu mau melihat usahaku. Beri aku kesempatan untuk membuktikan kalau aku bisa jadi suami yang lebih baik. Aku akan belajar melindungimu, bahkan jika itu berarti harus menentang ibuku sendiri." Kata-kata itu membuat Nida menatapnya, kali ini dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ia tahan. Ada kehangatan yang sempat hilang, kini perlahan terasa kembali. Meski hatinya masih terluka, ia bisa merasakan ketulusan dari suaminya. Hari itu menjadi titik awal bagi Wildan untuk benar-benar berubah. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama Nida. Ia membantu pekerjaan rumah, menemaninya berbelanja, bahkan kadang mengajaknya berjalan-jalan kecil di taman sekitar perumahan. Perlahan, rumah itu kembali diwarnai percakapan, meski masih belum seleluasa dulu. Namun Wildan tahu, langkah terbesarnya belum ia ambil, berbicara langsung dengan ibunya. Suatu sore, ia memberanikan diri mendatangi rumah Burita. Sang ibu menyambutnya dengan wajah muram. Sejak kejadian pengusiran Sarah, hubungan mereka tidak seakrab dulu. "Kenapa baru datang?" tanya Burita dingin. Wildan menarik napas panjang. "Bu, aku ingin bicara. Tolong dengarkan aku sampai selesai." Burita menyilangkan tangan di dada. "Silakan." "Ibu, aku tahu niat ibu mungkin baik. Ingin aku bahagia. Ingin aku lebih mapan dengan cara yang ibu pikir benar. Tapi caranya salah. Perempuan yang ibu bawa ke rumah itu membuat rumah tanggaku hampir hancur. Nida sangat terluka karena itu. Dan aku sadar, aku juga salah karena membiarkan ibu terlalu jauh ikut campur." Burita terdiam. Wajahnya menegang. "Aku mencintai Nida, Bu," lanjut Wildan dengan suara bergetar. "Aku tidak butuh istri kedua. Aku tidak ingin ada orang ketiga di antara kami. Aku hanya ingin rumah tanggaku damai. Jadi, kumohon, jangan lagi memaksakan sesuatu yang bisa menghancurkan pernikahanku." Ada keheningan panjang setelah itu. Burita menunduk,
Jari-jarinya meremas ujung kerudungnya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Aku hanya ingin kamu bahagia, Wan. Suaranya parau. Aku bahagia dengan Nida, Bu, jawab Wildan tegas. Dan kebahagiaan itu yang ingin aku jaga. Mata Burita berkaca-kaca. Ia sadar, anaknya kini berdiri di hadapannya bukan lagi lelaki yang selalu menuruti semua perkataannya. Wildan sudah berubah. Ia sudah berani memilih jalannya sendiri. Wildan menggenggam tangan ibunya. Aku tetap anak ibu. Aku akan selalu hormat pada ibu. Tapi izinkan aku membangun rumah tanggaku dengan caraku. Burita menatap putranya lama sekali, lalu akhirnya mengangguk pelan. Kalau itu yang kamu mau, Wan. Ibu minta maaf. Wildan memeluk ibunya erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban berat di dadanya terangkat. Malam itu, ketika ia kembali ke rumah, Nida menunggunya di ruang tamu. Ia menatap Wildan dengan cemas. Kamu ke rumah ibu, kan? Wildan mengangguk. Aku sudah bicara dengan ibu. Aku jelaskan semuanya. Dan aku tegaskan, aku tidak butuh siapapun selain kamu. Air mata kembali mengalir di pipi Nida. Ia memeluk Wildan erat. Kali ini tanpa ragu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berdua merasa benar-benar dekat kembali. Luka memang belum sepenuhnya sembuh, tapi langkah besar sudah diambil. Wildan telah menyadari kesalahannya, dan kini ia siap memperbaikinya. Bersama Nida, selamanya. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela ruang tamu rumah mewah Nida dan Wildan, seakan ikut menyinari suasana hati yang mulai damai. Nida duduk di sofa, tangannya meremas secangkir teh hangat, menatap keluar jendela. Hari-hari terakhir telah membawa begitu banyak pergolakan, air mata, dan pertarungan emosi yang hampir meruntuhkan rumah tangganya. Namun kini, setelah Wildan menyadari kesalahannya dan berbicara jujur dengan ibunya, Nida merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu, menjaga rumah tangga bukan hanya soal mencintai, tapi juga soal tegas menegakkan batas dan prinsip. Tidak ada lagi ruang bagi orang ketiga yang bisa mengganggu kedamaiannya. Tidak ada lagi kompromi yang harus merugikan hati dan martabatnya. Wildan masuk ke ruang tamu, senyum tipis namun penuh ketulusan di wajahnya. Ia membawa setumpuk surat-surat dan dokumen yang sebelumnya sempat menimbulkan ketegangan karena rencana rumah tangga dan aset keluarga. Kini, ia menaruhnya di meja, lalu duduk di samping Nida. Nida, aku ingin kita mulai dari awal lagi, katanya lembut. Aku tahu aku salah, dan aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Nida menatap Wildan lama, kemudian mengangguk. Aku percaya kamu, Wildan. Tapi ini bukan hanya soal kata-kata. Ini soal tindakan. Rumah tangga kita, kehidupan kita, harus tetap bersih dari orang ketiga. Aku tidak akan memberi ruang bagi siapapun untuk merusak itu lagi. Wildan menggenggam tangan Nida erat. Aku mengerti. Aku berjanji, tidak akan ada lagi hal-hal seperti itu. Aku hanya ingin kita bahagia, bersama-sama, tanpa gangguan. Nida menarik napas panjang. Ia merasa hatinya tenang, meski masih menyisakan bekas luka yang perlahan mengering. Namun ia tahu, luka itu akan menjadi pengingat bahwa ia kuat dan mampu menjaga rumah tangganya sendiri. Sehari-hari, rumah mulai kembali normal. Nida mengatur urusan rumah tangga dengan elegan dan tegas. Wildan membantu dengan tulus tanpa memaksakan diri. Mereka berdua saling menghargai ruang dan waktu masing-masing, sambil tetap menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka. Tidak ada lagi rahasia yang bisa memicu konflik. Suatu sore, Burita datang berkunjung, kali ini dengan wajah yang lebih lembut. Ia membawa kue kesukaan Nida dan duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Nida menatapnya, tetap tegas, tapi tidak dingin. Burita, Nida membuka percakapan.
Aku tahu ibu hanya ingin yang terbaik untuk Wildan. Tapi rumah ini adalah rumah kami. Dan aku ingin ibu tahu, aku akan menjaga rumah tanggaku. Tidak ada orang ketiga yang akan mengganggu rumah tangga kami. Bu Rita menunduk. Suara parau. Ibu mengerti. Nida, ibu minta maaf atas semuanya. Ibu terlalu ikut campur. Terlalu memaksa. Mulai sekarang, ibu akan menghormati keputusan kalian. Nida mengangguk. Ia tersenyum tipis, merasakan kelegaan yang luar biasa. Bukan hanya karena Wildan telah berubah, tapi juga karena Bu Rita akhirnya memahami batas yang harus ada dalam hubungan keluarga. Malam itu, setelah rumah sunyi dan lampu-lampu menyala temaram, Nida dan Wildan duduk bersama di balkon. Angin malam membawa kesejukan, seakan membersihkan sisa-sisa emosi yang menumpuk selama ini. Kamu tahu, Wildan, kata Nida, menatap mata suaminya. Aku mungkin masih marah kadang-kadang, tapi aku percaya kita bisa bangun kembali rumah tangga yang damai. Rumah tangga yang penuh cinta dan saling menghormati. Wildan menggenggam tangannya. Aku juga percaya. Nida, aku bersyukur kamu tetap di sini, tetap tegas, dan tidak menyerah pada keadaan. Aku akan selalu belajar menjadi suami yang layak untukmu. Nida tersenyum hangat. Dan aku akan selalu menjaga rumah tangga kita. Dengan tegas, tapi penuh cinta. Tidak ada orang ketiga, tidak ada rahasia, hanya kita berdua. Mereka berdua saling berpelukan, merasakan kedekatan yang sejati. Rumah mewah itu kini bukan sekadar bangunan indah, tapi rumah yang penuh kehangatan, rasa aman, dan cinta yang tulus. Nida tahu, perjalanan mereka masih panjang, tapi fondasinya sudah kuat. Ketegasan, kepercayaan, dan cinta yang tidak bisa digoyahkan orang lain. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan kegiatan sederhana tapi bermakna. Nida dan Wildan memasak bersama, menonton film favorit, bercanda, dan saling berbagi cerita. Mereka belajar menghargai setiap momen, menanamkan komunikasi jujur, dan membangun batas yang sehat dengan keluarga besar. Sarah, calon istri kedua yang sempat hadir, tidak lagi muncul. Keputusan Nida menegaskan bahwa rumah tangga ini bukanlah tempat untuk kompromi atas prinsipnya. Wildan pun mendukung penuh. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang keberanian menegakkan batas, melindungi hati satu sama lain, dan menjaga keharmonisan rumah tangga dari gangguan luar. Akhirnya, Nida menatap langit malam dari balkon, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tersenyum, mengetahui bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Rumah tangganya aman, cintanya tulus, dan ia tegas menjaga apa yang menjadi haknya, kedamaian dan kebahagiaan bersama suami tercinta. Dengan hati yang mantap, Nida menutup malam itu dengan tekad yang jelas. Tidak ada yang bisa merusak rumah tangganya, selama ia dan Wildan tetap bersama, saling percaya, dan saling menghormati. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.